Coba lu bayangin, lu lagi pesen kopi habis pulang kerja, bayarnya tinggal scan muka lu. Gila. Terus lu mau mudik perjalanan 1000 km, cuma butuh waktu 3-4 jam. Naik kereta peluru, tanpa ngerasain guncangan sama sekali. Fiksi ilmiah kah ini? No. Ini adalah rutinitas biasa buat anak muda seumuran kita yang ada di Cina hari ini. Gua tahu mungkin denger kata Cina, mungkin yang ada di kepala lu itu kayak barang KW, polusi, atau jokes semua made in China. Tapi guys, realitanya sekarang mereka ngegas ninggalin kita. Literally kayak mereka pakai cheat code ke masa depan. Sadar nggak? 40 tahun yang lalu, ekonomi mereka itu setara bahkan hampir tertinggal lebih rendah dari Indonesia. Orang-orangnya masih pada naik sepeda ontel kemana-mana. Tapi sekarang lo lihat, Roro Jonggrang aja nangis ngelihat kecepatan bangunan infrastruktur mereka. Gila nggak tuh? Penasaran kayak gimana? Gua Maulana, dan di episode ungkap kali ini, kita bakal bedah tuntas secara logis, pakai data tanpa teori konspirasi abal-abal. Kenapa Cina bisa jauh lebih maju dari negara kita? Dan apa yang bisa kita pelajari biar kita nggak cuma jadi penonton aja di masa depan nanti. So, let's go to the ungkap. Banyak yang nanya, rahasia utamanya apa sih? Jawabannya simpel tapi brutal, yaitu infrastruktur yang gila-gilaan. Coba kita bandingin dikit sambil tetap humble ya ngelihat negara kita sendiri. Kita bersyukur udah punya WUS, ya, kereta peluru, terus MRT juga udah jalan, tapi tau gak lo? Cina punya jaringan kereta cepat high speed rail sepanjang lebih dari 40.000 km. Itu udah cukup buat ngelilingi satu putaran bumi kan ya. Dan sebagian besar itu dibangun cuma dalam waktu 15 tahun terakhir. Cepet nggak tuh? Kalau lu hitung mundur 15 tahun lu dulu pakai HP Cina yang masih ledek-ledekin, sekarang apa yang udah lu lakuin? Tinggalan ke nama Cina. Kenapa infrastruktur ini krusial? Karena ini urat nadi ekonomi. Di sana produksi barang di pedalaman, ngirim ke pelabuhan hitungannya tuh jam, bukan mingguan. Kos logistik, biaya logistik juga murah banget. Di kita, kadang ongkos kirim barang dari Jakarta ke Papua, Jakarta ke Sumatera, lebih mahal daripada ke Jakarta ke London atau Jakarta ke Malaysia. Ini fact, mind blowing kan? Yang kan itu, tiket pesawat aja beda loh. Dari dalam keluar sama dalam ke dalam. Cek aja. Mereka punya mindset kalau mau kaya, bangun jalan dulu, infrastrukturnya dulu. Dan mereka eksekusi itu dengan sistematis. Nggak ada ceritanya pembebasan lahan makan waktu puluhan tahun. Eksekusinya cepet, teknologinya upgrade terus setiap tahunnya. Dulu kita sering ngeledek kalau barang Cina itu, made in China itu gampang rusak. Ya, tapi mereka emang mulai industrinya itu dari fase tukang fotokopi, coy. Tapi ini yang bikin gue respect sama mereka, yaitu mereka nggak stuck di situ aja. Mereka ngelakuin yang namanya reverse engineering. Mereka bedah teknologi barat, pelajari, bikin versi murahnya. Sadar nggak lo? Terus dapet cuan. Nah, cuannya ini nggak dipakai untuk foya-foya beli Rubicon, beli iPhone, tapi diputar lagi buat R&D, research and develop. Sekarang coba cek sekeliling lo. Siapa penguasa drone di dunia? DJI dari mana? Shenzhen, Cina. Siapa yang bikin pabrikan Eropa panik karena mobil listriknya yang murah gila-gilaan, tapi canggih? Yap, BYD. Dari mana? Cina. Belum lagi ngomongin algoritma TikTok yang sukses bikin kita semuanya yang ada di negara kita ini, anak-anak muda, semua doom scrolling tiap malamnya. Mereka udah pindah kuadran cuy. Dari factory of the world, pabriknya dunia, jadi innovator of the world. Mereka punya sistem ekosistem supply chain yang paling efisien di bumi. Lo mau bikin startup hardware di Shenzhen, lo butuh komponen apa aja, turun ke pasar elektronik di sana lah. Semuanya ada di sana pokoknya. Prototyping yang ada di Amerika butuh sebulan, di sana bisa kelar dalam seminggu. Terus pertanyaannya, siapa yang ngejalanin ini semua? Manusianya dong. Disinilah letak mesin paling mengerikan mereka. Sistem pendidikan dan etos kerja mereka. Pernah dengar Gaokao? Ini adalah ujian masuk perguruan tinggi paling brutal di dunia. Anak SMA di sana belajarnya bukan cuma keras, tapi literally mati-matian. Tekanannya gila. Kenapa? Karena di negara dengan penduduk 1,4 miliar ini, lu harus jadi orang yang terbaik dari yang paling baik. Lu harus jadi yang paling baik dan terbaik dari yang terbaik buat bisa dapat kerjaan yang bagus yang pastinya. Kompetisinya nggak masuk akal. Dari persaingan gila ini lahirlah jutaan insinyur, programmer, dan ilmuwan tiap tahunnya. Dan pas masuk dunia kerja, lo bakal ketemu sama budaya 996. Masuk jam 9 pagi, pulang jam 9 malam, kerja 6 hari dalam seminggu. Gue nggak bilang ini sehat ya. Malah sekarang banyak anak muda di sana yang burn out sama kayak negara kita. Dan milih gaya hidup tanking alias serbahan aja karena udah capek. Tapi secara makro, sistem dan etos kerja
kerja yang super kompetitif inilah yang bikin perusahaan mereka bisa bergerak 10 kali lipat lebih cepat dari kompetitor global. Mereka rela kerja keras banget hari ini demi masa depan. Tapi di sini kita harus bahas juga masalahnya, biar analisa kita seimbang dan empiris. Apakah Cina sempurna? Enggak. Jawabannya enggak. Pertumbuhan gila-gilaan ini dibayar pakai harga yang mahal. Lo mungkin pernah dengar kasus Ghost Cities atau kota hantu, di mana gedung apartemen dibangun jutaan unit tapi nggak ada yang nempatin karena overbuilding. Krisis properti kayak kasus Evergrande juga sempat bikin ekonomi mereka goyang. Belum lagi sensor internet mereka yang ketat banget. Tapi poinnya bukan nyari siapa yang sempurna, siapa yang paling sempurna. Poinnya adalah ngelihat bagaimana mereka eksekusi visi negara mereka. So, jadi apa yang bisa kita bawa pulang? Apa yang bisa kita Gen Z dan Millennials Indonesia lakuin? Pertama, ini penting banget. Berhenti ributin hal-hal remeh di sosmed, sosial media kalian. Serius deh, ini saat negara lain udah ngomongin ekspansi AI, fusi nuklir, dan quantum computing, kita masih aja sering debat kusir urusan yang nggak bikin kita maju. Kedua, kita harus adaptasi mindset investasi jangka panjang. Negara kita punya potensi yang gila banget. Bonus demografi, nikel buat baterai mobil listrik, kreativitas tanpa batas. Tapi semua itu cuma bakal jadi potensi doang kalau kita nggak bangun skill kita sendiri. Aku optimis banget sama Indonesia, kita punya vibes kreatif yang unik, yang mungkin nggak dimiliki sama budaya mereka yang terlalu kaku. Kita tinggal nambahin etos kerja, efisiensi, dan fokus ke inovasi teknologi. Jadi gitu guys, gue pengen denger opini lu di bawah. Menurut lu, mana sih sektor yang paling urgent buat dibenahi di Indonesia biar kita bisa ngejar ketertinggalan kita? Infrastruktur kah, pendidikan kah, atau mindset kah, atau MBG kah? Coba tulis di kolom komentar, mari kita debat sehat pakai logika dan fakta. Dan kalau lu suka video kayak gini, untuk bisa bedah isu sampai ke akar-akarnya, pastikan lu tekan like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar lu nggak ketinggalan kalau gue upload video baru tiap. Dan jangan lupa share video ini ke grup WhatsApp keluarga lu atau tongkrongan lu biar pada melek mata. Ya itu aja guys, mungkin dari gua. Thanks a lot for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Nama gua Maulana, ini Ungkap, dan sampai jumpa di deep dive berikutnya. Stay curious, stay humble, and jangan lupa bangun masa depan. Ciao!